Oke, oke. eh, Perkenalkan, saya Krisna Haji Putra dari kelas IT 403 dengan NIM sebagai berikut. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS IoT dan Internet of Things untuk mata pelajaran mata kuliah PPJ Informatika dengan dosen Pak Muhammad Ikhwan Saputra. Nah, dalam video ini kita untuk tugas UTS-nya, uh, untuk tugas UTS-nya, ada 5 soal. Nah, itu pertama kita disuruh untuk membuat simulasi sistem IoT menggunakan Cisco Packet Tracer. Kedua, kita diwajibkan untuk memilih salah satu tema di bawah sebagai berikut. Nah, ada 5 tema: Smart Home, Smart Agriculture, Smart Medical IoT, Smart City, Industrial IoT. Nah, dalam tugas kali ini saya memilih menggunakan Smart Home karena cangkupannya cukup kecil, simple, dan juga mudah konfigurasinya, dan juga uh, banyak dipakai sebagai panduan dipakai secara umum. Nah, yang ketiga, sistem minimal harus menggunakan registration server dan remote server. Nah, untuk registration server ini sudah saya configure registration server dengan service IoT. Nanti registration server kita diwajibkan untuk membuat admin dulu, lalu kita dapat diarahkan. Nah, setelah itu diarahkan. Nanti saya akan jelasin lebih detail. Nah, sedangkan untuk remote server saya kurang paham, jadi saya hanya menambahkan server di luar network, uh, jadi sebagai VPN menyambung ke ini agar dapat diatur dari luar rumah, misalnya seperti itu. Tidak ada batasan interface yang digunakan, semakin kompleks semakin baik. Ada ini pengumpulan tugas, ekstensi PKT, dan juga video singkat. Nah, untuk itu berikut tugas lab Cisco yang sudah saya set up. Di sini ada 2 router, 2 server, 1 suite, 1 laptop, dan device home management IoT, atau biasanya di sini disingkat home gateway. Habis itu ada 3 appliance, 1 smartphone. Nah, pertama saya jelasin untuk jaringan internal di sini. Pertama di sini ada mesin kopi, speaker Bluetooth, dan air conditioner dan smartphone. Nah, di sini saya hubungkan ke home gateway. Misal karena secara logiknya seperti home gateway. Nah, di sini saya ini displaynya seperti ini. Setelah itu untuk internetnya saya tidak gunakan, saya gunakan ke LAN internal karena masih menggunakan jaringan network lokal. Karena di sini saya menggunakan switch. Nah, ini LAN, ini sebagai IP-nya. Saya set segini. Setelah itu wireless-nya menggunakan band 6, habis itu authentication disable dengan SSID home. Nah, setelah itu appliance-nya kita set seperti uh, seperti uh, seperti yang contoh. Nah, pertama display, habis itu gateway kita DHCP. Setelah itu IoT server kita set untuk ke remote servernya. Remote servernya yang ada di atas ini, server PT server 0, dengan username password yang sesuai sudah kita set 3. Habis itu SSID-nya home sesuai dengan home gateway yang telah kita setup sebelumnya, disable DHCP ya. Oke. Untuk appliance yang lainnya hampir sama seperti itu. Ini habis itu wireless home, habis itu
ini remote server. Sebenarnya kita bisa set home gateway juga karena kita menggunakan home gateway, tapi sesuai dengan skenario yang telah dibuat dosen Kak Iwan sebelumnya, kita diwajibkan untuk membuat remote server. Nah, ini smartphone karena ini cuma terhubung saja, tidak spesifik untuk digunakan, tidak spesifik appliance. Habis itu ada switch di sini saya tidak konfigurasi sama sekali, jadi fungsi umumnya saja. Setelah itu laptop, ini sebagai customer di internal networknya, misalnya user punya laptop sendiri, punya laptop, kita hubungkan dengan IP DHCP. Setelah itu gateway-nya DHCP juga. Nah, setelah itu server. Nah, server zero ini berfungsi sebagai register server. Nah, jadi IoT itu ini bukan terhubung, sebenarnya diatur dari lewat home gateway juga bisa, tapi saya set untuk ke arah register server, remote server. Nah, di sini saya cuma mengaktifkan ini, services sudah ada di sini, kita aktifkan saja. Habis itu username passwordnya kita perlu login dulu ke misalnya laptop sini untuk set ke desktop. Setelah itu IoT monitor, maaf salah, jadi IoT monitor ini aplikasi untuk spesifik manage ini. Kita login dulu ke web browser, maaf lambat. Nah, kita tuliskan https atau http juga bisa 192.168.12.3. Nah, di sini akan diarahkan ke register server login. Nah, di sini kita bisa kalau misalnya belum ada akun sama sekali, setup atau login di sini yang sudah kita setup sebelumnya. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini IoT interface IoT yang sudah terdaftar, sudah terhubung sebelumnya. Kita bisa set juga condition, editor, dan editor. Nah, konfigurasinya cukup simpel. Ini untuk condition, kita kalau misalnya perangkat IoT-nya bisa di manage untuk automation, jadi misalnya mesin kopi aktif setiap jam 7 pagi, AC mati setiap jam 8, misalnya seperti itu. Kita bisa set di condition. Habis itu di server sampai itu aja. Habis itu router. Di sini saya menggunakan dua karena saya mengibaratkan saya gunakan untuk simulasi kalau misalnya user melakukan manage dari luar rumah, jadi menggunakan internet, jadi atau user misalnya di sini server 1 kita ibaratkan user ataupun server di internet. Misalnya user akan mengakses perangkat IoT dari internet, kita bisa menggunakan VPN, Grey Tunnel, L2TP, dan lain-lain, SD-WAN juga bisa. Setelah itu di sini kita di router 1 ini saya konfigurasi umum, aktif interface, habis itu set IP interface, habis itu DHCP server. Setelah itu IP route berhubung ini Anda cuma menggunakan dua. Kalau misalnya pada internet umum keseluruhan, kita bisa menggunakan NAT agar dapat terhubung ke internet. Nah, ini misalnya ibaratkan kita internet. Nah, di sini terhubung, misalnya ini server telah terhubung dengan perangkat IoT server, register server, IoT server whatever. Kita tambahkan HTTPS 192.168.12.3 sama, bisa juga diakses. Setelah itu admin user dari internet bisa mengakses perangkat IoT-nya, semisal user mau pulang lebih terlambat dari biasanya, kita bisa set di sini untuk AC nyala otomatis, misal 5 menit sebelum pulang. Di situ cafe bisa kita set untuk
melakukan uh, menjalankan fungsinya misalnya 5 menit sebelum kita datang dengan condition ini. Nah, seperti itu. Nah, atau kita bisa selain kita dapat menggunakan akses ini, kita bisa menggunakan akses IoT. Akses IoT ini spesifik untuk digunakan langsung dari Home Gateway DLC 100 ini. Kita set ke 12. Maaf. Nah, fungsinya sama saja, yang berbeda yang sebelumnya lewat browser harus dari server register server IoT. Kalau ini biasanya di set untuk home gateway atau langsung dari aplikasi. Mungkin untuk penjelasan saya dari tugas UTS IoT cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.